warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustadz Militer. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang persoalan pembahasan takliman tentang penulisan kitab Sabilul Ibtikar wal i'tibari bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar, dari Syekh, karangan dari Syekh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Beliau membahas kitab ini ke dalam pembagian 5 umur manusia. Ini sebagai pengantar dari pembahasan kitab ini, mulai dari awal. Adapun 5 pembagian umur itu adalah umur pertama, yaitu penciptaan Adam alaihissalam dan anak cucu Adam alaihissalam. Banyak beliau bahas di sini tentang penciptaan Adam alaihissalam dan anak cucunya, perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan dinamikanya, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan penutup pada bab ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam versi Taurat dan keutamaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kedua yaitu masa kandungan dan penentuan takdir manusia dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Masa bayi hingga tua, kewajiban orang tua dan wali terhadap anaknya, masa baligh, masa mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Pembagian umur menurut Syekh Ibnu Al-Jauzi dan ulama lainnya, masa dewasa dan dinamikanya, usia tua dan persiapan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan penutup dari bab ini adalah catatan amal manusia selagi bayi semenjak balik hingga mati. Ciri-ciri manusia yang memperoleh akhir usia yang baik atau husnul khatimah. Adapun umur ketiga, beliau membahas tentang kehidupan setelah kematian, alam kubur, siksa kubur dan tata cara prosesi pemakaman jenazah, interaksi manusia yang hidup dengan manusia yang mati, ziarah kubur, ketentuan hukumnya dan tata cara pelaksanaannya. Pembahasan penutup tentang bab ini adalah alam barzah di antara 2 tiupan sangkakala, hari kiamat terjadi sebab tiupan sangkakala pertama, Dajjal versus Nabi Isa alaihi salam, hari kiamat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dalam kitab ini dijelaskan juga pada bab keempat tentang umur keempat manusia, yang berisi hal-hal sebagai berikut. Hari kebangkitan terjadi setiap tiupan sangkakala, hari kebangkitan yang terjadi pada tiupan sangkakala kedua, proses kebangkitan manusia dari kubur dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman merasa ringan dalam melewati hari kiamat. Pemeriksaan amal
perbuatan manusia, melewati jembatan di atas neraka jahanam, pemberian syafaat untuk manusia, kezaliman dan konsekuensinya. Pembahasan penutup pada bab keempat ini adalah doa mustajab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan neraka, dan pengukuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam raya. Dan pembagian terakhir tentang umur dalam kitab ini, yaitu umur kelima, berisi tentang pembahasan neraka, para penghuninya dan siksaannya, tingkatan-tingkatan neraka, penghuni neraka, dua golongan yang kekal berada di dalamnya, dan yang keluar setelah melewati penyiksaan, keterangan surga dan kenikmatannya. Pembahasan penutup pada bab kelima ini yaitu tentang kenikmatan surga, dilengkapi dengan berkesempatan bertemu Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala dalam seukuran waktu hari Jumat menurut waktu dunia. Juga ada keterangan tambahan mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi luasnya dosa-dosa manusia. Keterangan juga tentang iblis dan pengikutnya tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup dengan khutbah dari pengarang kitab Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibur Ratibul Qutbil Irsyad Al-Ghawthil Ibadi wal Bilad. Demikian pengantar dari pembahasan kita berikutnya tentang kitab Sabilul Idkari wal I'tibari bima yamurru bil insani wa yankadi lahu minal a'mar, yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nafa Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. InsyaAllah pada besok hari kita akan membahasnya satu persatu. Semoga apa yang kita lakukan untuk jalan kebaikan ini memperoleh ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari Ustadz Militer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.